Nah guys, kembali lagi di channel Apri Sitorus, di mana channel ini guys akan memberikan suatu informasi dan suatu gambaran terhadap diri kamu dari segi pekerjaan, asmara, dan keuangan kamu guys. Akan tetapi sebelum saya lebih lanjut untuk memberikan suatu informasi dan suatu gambaran terhadap diri kamu, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi dan suatu gambaran terhadap diri kamu dengan kartu yang saya pegang ini guys. Di siang hari ini guys, saya juga tidak memiliki judul ataupun tidak memiliki topik yang akan saya berikan terhadap diri kamu, tetapi saya akan berusaha untuk melihat setiap kartu yang saya pegang ini, apakah kartu yang akan saya ambil nanti akan memberikan kamu situasi yang bersifat positif atau situasi yang bersifat negatif. Sebelum saya mengambil kartu yang akan saya ambil, saya juga mengingatkan kepada teman-teman informasi dan gambaran yang akan saya berikan terhadap diri kamu bukan merupakan suatu acuan ataupun suatu keputusan agar kamu bisa menerima dan agar kamu bisa mengambilnya. Saya hanya bisa memberikan gambaran, kamu hanya bisa memberikan suatu perencanaan. Lagi-lagi yang memutuskan adalah Sang Pencipta. Oke guys, kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang saya ambil ini bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya serahkan terhadap keputusan kamu. Nah guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak, dan teman-teman pun melihat setiap kartu yang saya ambil dari tumpukan kartu yang saya pegang. Saya tidak mengetahui dan saya tidak memahami apa di balik dari kartu yang ada di depan saya ini, tetapi saya akan mencoba melihat dan menerawang apa isi kartu ini terhadap diri kamu. Apakah akan bersifat positif atau bersifat negatif? Kita langsung saja guys terhadap kartu pertama. Wow, ada muncul kartu berunsurkan api berlambangkan 3 zodiak, di mana 3 zodiak ini adalah Aries, Leo, dan Sagittarius. Saya tidak akan mau mengambil dari sisi zodiaknya, tetapi saya akan mengambil dari sisi unsur apinya saja. Kalau saya melihat kartu yang saya pegang ini seakan-akan memberikan suatu reaksi, di mana reaksi tersebut adalah suatu semangat atau suatu perjuangan. Kalau saya mengkaitkan terhadap diri kamu dengan kartu yang saya pegang ini, saya melihat ada beberapa orang yang sedang berjuang untuk memperjuangkan asmaranya, di mana ketika dia melakukan suatu perjuangan terhadap asmaranya, terlalu banyak rintangan, terlalu banyak lika-liku yang dia hadapin. Dia menyadarin perjuangan yang dia lakukan membuat dia merasa bosan, membuat dia merasa jenuh. Tetapi ada prinsip lain yang dia pegang.
Saya memang merasa jenuh, saya memang merasa bosan, tetapi dengan rasa bosan dan merasa jenuh tersebut, saya percaya, saya yakin bahwasannya tidak ada yang namanya sia-sia. Kalau saya mengkaitkan terhadap kartu yang saya pegang ini kepada diri kamu yang membina hubungan rumah tangga, mungkin ada situasi yang dimana situasi tersebut membuat diri kamu selalu bertanya-tanya, selalu ingin tahu, selalu mencari tindakan agar antara kedua belah pihak tidak menimbulkan yang namanya perselisihan atau perdebatan. Tetapi di sisi lain, saya melihat dengan situasi apa yang sedang kamu lakukan terhadap hubungan rumah tangga kamu dengan kartu yang saya pegang ini. Di sisi lain pun, antara ingin diperjuangkan dan memperjuangkan, dia tidak tahu apakah saya ini sudah salah atau memang dengan kesalahan saya ini saya ingin kembali terhadap diri dia. Apakah dia bisa memberikan saya kata maaf atau memang tidak? Kalau saya berbicara dari segi kamu yang sudah ditinggalkan atau kamu memang meninggalkan seseorang yang dimana posisinya diri kamu merasa dikecewakan, posisinya diri kamu merasa dirugikan, posisinya diri kamu merasa dihianatin, mungkin dengan situasi tersebut kamu di sini sedang berupaya, sedang berjuang agar kehidupan saya lebih baik untuk kedepannya. Dan saya tidak akan mau lagi mengenal yang namanya diri dia. Walaupun memang dia pergi dengan orang lain dan meninggalkan saya dengan situasi saya harus bertanggung jawab terhadap hasil dari hubungan saya akan berjuang tanpa ada diri kamu. Ya ibaratnya nikmatin dunia kamu di luaran sana, saya akan menikmati dunia saya walaupun dunia saya ini penuh dengan rasa sakit hati, penuh dengan rasa tanggung jawab. Kalau saya berbicara dari hubungan LDR, mungkin ada salah satu pihak yang sedang berkobar-kobar atau sedang bersemangat-semangatnya untuk mencari tahu diri seseorang ini. Apakah dia layak atau memang tidak layak, karena dia berpikiran kami melakukan hubungan LDR yang dimana hubungan LDR kami ini merupakan komunikasi jarak jauh, hanya komunikasi sebagai bukti. Kamu mempertanyakan hal tersebut. Kalau saya berbicara dari segi kamu yang masih sendiri, ada situasi perasaan di mana perasaan tersebut kamu sedang didekatkan oleh orang lain atau memang kamu sedang menjalin suatu komunikasi. Lagi bersemangat-semangatnya ini kamu. Kalau saya berbicara dari segi pekerjaan, mungkin dengan munculnya unsur api ini kamu sedang memberikan suatu ide terhadap perusahaan tersebut, tetapi di balik dari ide yang kamu berikan tersebut, kamu berpikir apakah ide saya ini bisa diterima atau memang ide saya ini bisa memberikan suatu harapan terhadap diri saya atau terhadap perusahaan saya. Kalau saya berbicara dari segi usaha bisnis, mungkin dengan keluarnya kartu ini kamu sedang berjuang untuk memperbaiki usaha kamu di kehidupan masa lalu memang sudah gagal. Tetapi saya akan berani untuk mencoba kembali, di mana saya mencoba, saya akan lebih hati-hati, saya lebih selektif usaha apa dan rekan bisnis apa yang akan datang terhadap diri saya. Muncul kartu unsur api guys, dimana seseorang itu lebih bersemangat, tetapi dengan dia bersemangat ada unsur lain yang membuat diri dia lebih berpikir. Nah, dengan kemunculan kartu ini, apakah kartu di bawahnya akan mendukung atau memang tidak? Wow, ada yang dibanggakan, tetapi ada yang perlu dikhawatirkan. Muncul
8 of coin, 8 koin guys. Kalau saya mengkaitkan kartu kedua ini terhadap diri kamu, mungkin memang ada hal yang sedang kamu perjuangkan, di mana hal yang sedang kamu perjuangkan itu berupa finansial, bukan berupa dari segi asmara kamu. Kenapa saya mengatakannya guys, bukan berarti dari segi asmara? Karena muncul kartu koin, bukan kartu love. Kalau tadi di kartu kedua ini muncul kartu love, bisa saja hal yang sedang kamu perjuangkan itu adalah perasaan kamu. Tetapi di sini yang muncul adalah kartu koin, finansial kamu. Nah, kalau saya mengkaitkan terhadap kedua kartu ini, bisa saja semangat sedang berkobar-kobar, sedang berjuang, tidak lain hanya untuk finansial dan ada yang kamu tanggung jawabkan. Di bagian kedua guys, wow, seseorang yang berpikir, apa yang salah terhadap diri saya? Apa yang terjadi terhadap diri saya? Kenapa hal ini bisa terjadi terhadap diri saya? Padahal saya tidak memberikan suatu reaksi atau tingkah laku yang membuat diri orang merasa rugi, merasa dirugikan. Tetapi kenapa saya yang merasa dirugikan? Apa dibalik dari ini semua? Kartu selanjutnya guys. Wow. Tangan seseorang memegang suatu bunga di mana dia berpikiran dan berharap bunga tersebut dapat mekar. Tetapi di sisi lain ada hal yang membuat bunga tersebut tidak dapat mekar sesuai dengan ekspektasi dia. Kalau saya mengangkat kartu X of Coin, meletakkan di sini, mungkin pemikiran kamu untuk saat ini, situasi kamu untuk saat ini, hal yang sudah terjadi biarkan terjadi. Lebih baik saya fokus terhadap finansial saya. Saya tidak mau bermain-main terhadap kehidupan saya karena saya sudah memiliki tanggung jawab, karena saya memiliki kehidupan yang harus bahagia. Bagaimana cara saya untuk kehidupan saya bahagia? Ya terutama dari segi finansial saya harus saya perbaiki agar orang lain tidak memberikan kesan negatif terhadap saya ketika saya sudah ditinggalkan, mampu atau tidak dia hidup. Kalau saya mengkaitkan terhadap aspek pekerjaan, mungkin pekerjaan selama sebelum-sebelumnya kamu melakukannya tidak sesuai dengan harapan kamu. Dengan kemunculan 3 kartu ini, kamu berusaha, kamu memperjuangkan, kamu mempertimbangkan, oke, sekarang saya siap untuk melaksanakan pekerjaan ini. Saya tidak main-main karena saya memiliki target untuk kedepannya. Ini pemikiran orang tersebut. Merasa sensitif. Kenapa saya mengatakan hal sensitif? Karena ketika kamu menghadapi situasi di masa lalu, sudah terlalu banyak hal-hal yang tidak kamu duga, hal-hal yang tidak seharusnya kamu terima, tetapi kamu terima. Muncul kartu unsur api, semangat baru, perjuangan baru. Dari rasa kesensitifan tersebut. Kartu berikutnya guys, Four of Swords, 4 pedang bersilang. Apakah memang kamu berpikiran ada
pihak di sekeliling kamu yang tidak mendukung kamu, atau memang ada di sekeliling kamu yang sedang berusaha untuk menjatuhkan kamu? Kamu sedang berpikiran seperti ini, guys. Seharusnya ketika kamu berpikiran seperti itu, saya mampu atau tidak melawan dari orang yang memberikan saya seperti ini. Kamu buang pemikiran seperti itu. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Kamu buang karena kamu lagi semangat-semangatnya untuk memperbaiki kehidupan kamu. Jangan ketika orang lain berkomentar terhadap diri kamu membuat semangat kamu yang seharusnya sudah tumbuh, yang seharusnya sudah berkorban, jadi hilang seketika. Mau berapa kali saya harus menyampaikan terhadap diri kamu, guys? Orang lain hanya bisa berkomentar. Yang menjalankan kehidupan adalah kamu. Ketika kamu mendengar dan menyimpan komentar orang lain tersebut terhadap diri kamu, apakah itu bisa mengubah kehidupan kamu? Berapa kali saya harus membilang terhadap diri kamu, guys? Yang menentukan kebahagiaan terhadap diri kamu itu adalah diri kamu, bukan orang lain. Nah, bagian ketiga, guys, bagaimana? Temperance. Kenapa setiap kali saya membukakan kartu dan berbicara terhadap diri kamu bagaimana ke depannya, muncul selalu kartu The Temperance yang berlambangkan zodiak Sagittarius, di mana kartu angel, malaikat dan bantuan. Untuk kedepannya ada bantuan dari malaikat, ada bantuan dari angel. Kamu tinggal menerima dan menampung bantuan tersebut. Jangan ubah bantuan tersebut menjadi bantuan yang bersifat negatif sehingga bantuan itu tidak datang terhadap diri kamu. Jangan ubah. Jangan berikan pemikiran terhadap diri kamu suatu pemikiran yang negatif. Ada bantuan yang akan datang terhadap diri kamu untuk selanjutnya, yang dimana bantuan yang kamu harapkan itu bisa saja membangkitkan rasa finansial kamu. Tetapi di sisi lain, ketika bantuan itu sudah datang terhadap diri kamu, kamu harus perlu khawatir. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Kamu harus perlu khawatir karena dari rasa kekhawatiran kamu itu akan muncul satu pihak di mana pihak itu akan bertentangan terhadap diri kamu dan membuat diri kamu sensitif dan menghilangkan rasa semangat kamu yang berkoar-koar itu jadi hilang dan membuat diri kamu putus asa. Tentukan apakah diri kamu mau menerima atau tidak. Semua tergantung kepada diri kamu. Kalau saya menutup kartu keempat ini dan mengangkat kartu ini, bantuan ini berupa apa? Apakah berupa asmara, termasuk asmara kamu, atau memang ada yang lain? Wow. Three of Wands. Ada suatu petunjuk yang akan diberikan oleh malaikat diri kamu, di mana petunjuk itu akan menghadirkan seseorang atau memang kamu akan berangkat ke luar kota. Situasi kamu yang di luar kota akan memperbaiki diri kamu, atau memang kamu ada perencanaan untuk berangkat dan keluar dalam waktu jangka dekat ini. Saya tidak tahu, guys, apakah ini memang perencanaan kamu untuk kedepannya. Saya tidak tahu. Setidaknya dengan kemunculan kartu The Three of Wands ini,
Seseorang yang sedang berusaha untuk keluar dan seseorang yang sedang berusaha untuk mempertaruhkan kehidupannya di luar kota. Dia berpikiran, siapa tahu ketika saya berangkat ke sana, ada situasi di mana situasi tersebut akan memberikan suatu harapan terhadap diri saya. Harapan itu akan terjadi karena muncul kartu The Temperance Angel. Kartu terakhir guys, petunjuk. Berarti dengan keluarnya kartu The Three of Wands, petunjuk ini akan mendatangkan kamu seseorang dan petunjuk ini akan memberikan suatu kehidupan yang kamu rencanakan memulai sesuatu hal yang baru di luar kota. Itu akan sesuai dengan ekspektasi kamu dengan syarat kamu harus bisa sedikit khawatir nanti di sana. Memang ada kekhawatiran yang akan kamu rasakan, apakah saya mampu atau tidak. Tetapi dengan kekhawatiran tersebut kamu singkirkan. Oke guys, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.